Aku mau tanya dulu nih sebelum istirahat. Udah berapa kalian desain? Canva? Bukan, totalnya semua. Apa yang kalian rasakan dari posting 8 itu? Kenapa? Oke, terus ada yang lain? Kira-kira menurut kalian dengan buat Canva terus posting ke Instagram bisa digantikan dengan AI nggak? Bisa. Kedepannya masih memungkinkan nggak orang ngeposting Instagram atau desain-desain Canva itu harus pakai orang? Atau dibandingkan dengan kasih aja ke AI pakai prompt gitu? Memungkinkan nggak itu digantikan oleh AI? Memungkinkan. Artinya ada peluang kita tidak dipakai buat desain, untuk posting dan lain sebagainya. Lalu masih penting nggak kira-kira kita belajar itu? Kalau nanti digantikan AI gimana? Potensinya masih dipakai atau nanti akan digantikan oleh AI? Biar lapangan pekerja banyak, lalu dipakai. Kalian tahu nggak kalau saat ini jumlah pengangguran Indonesia itu lagi membludak, tahu kan? Nah, menjadi perhatiannya begini, yang kita kerjakan sekarang manual-manual ini bakal akan bisa digantikan oleh AI karena tinggal membuat, kan kalian sudah coba sebagian, tinggal kasih perintah, sudah dikasih desain, hanya supaya persis dengan apa yang kita mau. Kalian belum detail tentang prompt-nya. Sudah banyak digunakan menggunakan AI. Nah, apa yang membuat kita tetap dipakai? Bukan karena supaya ada lapangan pekerjaan, enggak. Di pikiran pengusaha itu gimana yang paling cepat, efisien, tidak boros, tidak mesti nyuruh-nyuruh orang, dia bisa sesuai mau dikasih perintah bikinkan segini cepat selesai langsung posting otomatis, ya kan? Ada 3 paling tidak yang harus kalian pelajari supaya kita tidak dipakai, tidak digantikan oleh AI. Yang pertama namanya analytical thinking. AI itu bisa menganalisa, tapi karena kita ajarin, bukan karena dia analisis sendiri. Dia berpikir analis. Kenapa sih bapak ini masih nyuruh kami pakai Canva? Udah zamannya AI kok. Kenapa sih mesti pakai warnanya merah? Mataku sakit desainnya. Berpikir analisis, melihat sekelilingmu. Kenapa ini? Kenapa ini? Kenapa ini? Nah itu harus berpikir secara analisis. Itu namanya analytical thinking. Yang kedua, harus kamu kembangkan namanya kecerdasan emosional. Ya, kalau ada sesuatu, mestinya harus kamu komunikasikan, kamu tanyakan. Kalau kamu sedang emosi, bisa kamu kontrol emosimu. Kamu bagaimana membangun cara berkomunikasi dengan timmu, dengan teman-temanmu, dengan lingkungan sosialmu dan lain sebagainya. Nah, itu nggak dimiliki oleh AI. Kita yang memiliki itu. Nah, supaya manusia tidak dipakai, kamu harus bisa berpikir secara manusianya. Gitu. Walaupun nanti kamu bisa dibantu oleh AI. Yang ketiga, lifelong learning. Belajar seumur hidup, tidak berhenti hanya kamu bisa satu terus kamu berhenti, dan latih itu sampai sejauh mana nanti. Ini baru saya bilang ini gambarnya cocok. Nah itu diperlukan belajar secara berulang-ulang, repetisi. Karena itunya kalian belajar di sekolah selalu dikasih PR, kamu kerjakan ini, kamu kerjakan supaya kamu latih. Pekerjaan kalian begitu selesai, jangan diem. Nah, berarti analytical thinkingnya tidak dilatih. Ada 3 tadi, apa yang pertama? Berpikir analitik, emotional intelligence, lifelong learning. Bisa menyesuaikan dengan teknologi, dengan zaman. Nah, jadi jangan pasrahkan karena ada AI lalu udahlah kasih ke AI aja. Enggak, mestinya harus kamu yang ngajarin AI-nya, bukan kamu yang diajarin, tapi kamu bisa dibantunya.